Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clifton Gerat Sondak, stambuk F5511957. Di sini saya akan menjelaskan resume dari tugas final. Yang pertama yaitu algoritma branch and bound. Algoritma BNB atau branch and bound adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Algoritma branch and bound yang umumnya dikenal dengan BNB merupakan salah satu metode untuk pencarian dalam ruang solusi secara sistematis. Algoritma BNB atau branch and bound sebuah teknik algoritma secara khusus mempelajari bagaimana memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Kemudian teknik BNB atau branch and bound. Yang pertama, FIFO BNB adalah yang menggunakan bantuan WW untuk perhitungan BNB secara first in first out. Yang kedua, LIFO BNB merupakan yang menggunakan bantuan stack untuk perhitungan BNB secara last in first out. Dan yang terakhir, least cost BNB, yaitu teknik ini akan menghitung cost setiap node. Yang berikutnya, algoritma BNB atau branch and bound. Secara umum, algoritma BNB adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan simpul akar ke dalam antrian key. Jika akar adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan, pencarian berhenti. Jika key kosong, tidak ada solusi, pencarian dihentikan. Jika key tidak kosong, pilih antrian key simpul 1 yang mempunyai key (i) paling kecil. Jika terdapat beberapa simpul i yang memenuhi, pilih salah satu secara sembarang. Jika simpul 1 adalah simpul solusi, artinya solusi telah ditemukan dan pencarian diberhentikan. Jika solusi dibangkitkan anak-anaknya, jika sampul tidak memiliki anak, maka ulang lagi langkah kedua. Yang kelima, untuk setiap anak J dari simpul I, hitung C dalam kurung J dan masukkan semua anak tersebut ke dalam antrian key. Kembali ke langkah 2 hingga solusi ditemukan. Kemudian inilah contoh dari BNB. Ini contohnya dari reduksi baris. Di sini R1 berarti 5, R2 6, R3 6, R4 7, R5 8. Nah, kemudian di sini R1 ini angka yang di sini kita kurangi dengan 5. 10 kurang 5 5, 10 kurang 15 kurang 5 10, 5 kurang 5 0, 9 kurang 5 4. Dan yang di R2 nya juga yang angka sini dikurangi dengan 6. 11 kurang 5 kurang 6 5, 6 kurang 6 0, 8 kurang 6 2, 15 kurang 6 9. Kemudian R3 nya di sini R3 nya 6, jadi kita kurangi lagi 6 di
di baris ini R3. 10 kurang 6 4, 6 kurang 6 0, 9 kurang 6 3, 7 kurang 6 1. Kemudian di R4 nya, baris 4 nya ini kita kurangi 7. 15 kurang 7 8. Kemudian maaf, sini ya betul, 15 kurang 7 8, 10 kurang 7 3, 7 kurang 7 0. Kemudian di redaksi kolom juga begitu, redaksi kolomnya di sini kita kurangi dengan 1 ya di sini. Kemudian simpul 2 nya, total jumlah pengurangan dari redaksi kolom ini, total jumlah semua pengurangannya 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8, kemudian tambah 1. Satunya itu dari C5 33. Nah sini yang 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 itu dari sini. Kemudian simpul 2 nya lintasan 1,2. Nah sini C3 sama dengan 2. Sini juga kita lihat di sini kita kurangi dengan 2 ya, 2 di sini jadi 7. Kemudian sini rumusnya C dalam kurung 1 tambah A sama dalam kurung 1,2 tambah R. Kemudian di sini kita langsung taruhkan saja di sini dari penjumlahan ini 33, C nya 33 tambah 4 itu dari 4 itu dari sini 1,2 baris 1 baris kolom 1 baris 2 di sini 4. Kita tambahkan 4 sini tambah R nya 2, berarti totalnya 39. Kemudian caranya sama seperti begitu juga sampai di bawahnya. Kemudian kita akan mendapatkan nilai semuanya akan 4 hingga. Nah ini adalah pengurutannya. Kemudian assignment problem dapat dikategorikan sebagai masalah optimasi kombinatorial. Assignment problem digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penugasan yang optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Assignment problem juga salah satu masalah besar pada bidang optimasi kombinatorial. Selain branch and bound, banyak algoritma lainnya yang dapat digunakan untuk mencari solusi optimum dari masalah ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, assignment problem merupakan masalah optimasi kombinatorial. Masalah ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu diberikan sejumlah agen dan task. Dalam makalah ini, agen dan task memiliki jumlah yang sama, tapi pada kenyataannya bisa saja jumlah keduanya tidak sama. Yang kedua, setiap agen tertentu memiliki pos untuk task tertentu. Pos ini biasa dipresentasikan sebagai fungsi dengan 2 parameter, yaitu parameter agen
dan parameter task. Jadi fungsi C dalam kurung I, j merupakan fungsi biaya bagi agen I apabila mengerjakan task J. Yang ketiga, pasangkan setiap task dengan tepat satu agen sehingga kos pengerjaan seluruh task menjadi minimum. Definisi formal matematisnya adalah diberikan dua himpunan A dan T yang memiliki kardinalitas yang sama dengan fungsi bobot C bagi A kali PR. Temukan sebuah bijection F bagi A T sehingga fungsi cos bernilai minimum. Kemudian penerapan algoritma branch dan bound pada assignment problem. Pada dua hal yang penting yang harus diidentifikasi di dalam algoritma branch and bound. Yang pertama adalah presentasi masalah optimasi di dalam pohon uang status. Lebih sederhana adalah membuat pengerjaan state simple pohon yang diasosiasikan dengan masalah optimasi tersebut. Yang kedua adalah menentukan fungsi nilai pembatas. Pada assignment problem, proses branching dilakukan dengan memilih agen untuk mengerjakan setiap task. Apabila suatu agen sudah dipilih untuk melakukan suatu task, dia tidak boleh dipilih lagi untuk task berikutnya. Pemilihan task dilakukan secara bertahap. Simpul pada ares pertama mempresentasikan pemilihan task pertama. Simpul ini didapatkan dengan mengassign variabel T1 dengan ID agen yang mungkin. Apabila ada n agen, maka jumlah simpul pada ares pertama adalah n buah. Pada ares kedua merepresentasikan pemilihan task kedua. Jumlah simpul pada ares ini adalah n kurang 1 karena satu agen sudah dipilih untuk task sebelumnya. Begitu seterusnya sampai ares yang kan. Solusi yang dihasilkan berupa tuple nilai batas suatu simpul didefinisikan dengan kos minimum yang paling mungkin apabila kita memilih agen yang bersesuaian dengan simpul tersebut. Nah, ini adalah rumus. Kemudian kos minimum paling mungkin apabila kita memiliki agen I untuk task J. Kemudian yang ini fungsi biaya apabila agen K mengerjakan task 1, di mana K adalah elemen dari himpunan agen A dan I. Nah, ini adalah rumusnya. Ini artinya fungsinya biaya apabila agen I mengerjakan task J. Termin itu adalah jumlah kos minimum dari task-task yang belum dikerjakan apabila kita memilih agen yang bersesuaian dengan simpul X. Ini adalah contoh assignment. Di sini ada job sampai 4. Nah, di sini kita memilih angka yang paling kecil. Ya, kemudian sini 3, orang per A 3. Kemudian yang angka paling kecil sini 2, orang B 2. Yang sini baris yang keempat, yang ketiga ini orang C1 karena C1 yang paling kecil. Kemudian yang sini 3. Nah, di sini kita jumlahkan dan dapat hasil 9. Nah, di sini I J1 nya itu di sini kita coret sini dan sini, kita menyisakan 10 di sini. Kemudian kita tuliskan orang A 10, orang B yang paling kecil 2, kemudian seterusnya begitu ya. Kemudian ini hasil dari penjumlahan dari soal-soal yang tadi. Nah, ini juga sama ya. Kemudian kita lanjut ke divide and conquer. Divide adalah membagi masalah menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula
namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Conquer adalah memecahkan atau menyelesaikan masalah masing-masing masalah secara rekursif. Combine adalah menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Objek permasalahan yang dibagi adalah masukan atau input atau instances yang berukuran n seperti tabel atau larik, matriks, eksponen, dan lain-lain bergantung pada masalahnya. Tiap-tiap masalah mempunyai karakteristik yang sama, the same type, dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide dan conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Berikutnya skema umum algoritma divide dan conquer. Sini adalah prosedur divide and conquer. Input n integer. Di sini menyelesaikan masalah dengan algoritma D, N, C. Masukkan yang berukuran n dan keluaran solusi dari masalah semula. Kemudian di sini kita deklarasi R, K integer, algoritma if n kurang dari n 0 dan ukuran masalah sudah cukup kecil. Nah, kemudian kita lanjut ke jika pembagian selalu menghasilkan dua masalah yang berukuran sama, maka prosedur divide dan conquer input n integer menghasilkan masalah dan algoritma D, N, C. Masukkan yang berukuran n dan keluaran solusi yang masalah semula yang sama seperti tadi. Dan contoh divide and conquer. Ini adalah contohnya, misalnya tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut: 5, 11, 22, 10, 20, 2, 36, 1, 25. Ini dasar algoritmanya divide conquer itu adalah kita urutkan lagi 5, 11, 22, 10, 20, 2, 36, 1, 25. Kemudian di sini kita bagi dua secara berurutan. Kemudian kita solve-nya, kita tentukan min dan max pada tiap bagian. Sini min angka paling kecilnya 5, maksnya 22, di sini 1, di sini 3. Ya, kombinnya 5, 11, 22, 10, 20, 2, 36, 1, 25. Yang paling kecilnya 1 dan maksnya 36. Kemudian selection sort adalah pengurutan hard split atau isi join dengan cara mempartisi larik menjadi dua buah upalarik. Upalarik pertama hanya satu elemen, sedangkan upalarik kedua berukuran n kurang satu elemen. Contoh selection sort. Misalkan tabel A berisi elemen-elemen berikut: 6, 18, 5, 11, 4, 25, 82. Kemudian di sini kita urutkan, dan di sini paling depan ini kita pindahkan ke kedua. Kemudian ini kita samakan saja, kita urutkan dari ke. Kemudian di sini 2, ini kita pindahkan dari awal 2, 4, 5. Kita urutkan dari paling kecilnya 2, 4, 5, 11, 8, 25. Kemudian sini 8, 6. Kemudian di sini juga sama seperti itu sampai kita dapat angka yang terurut. Kemudian insertion sort adalah pengurutan isi split atau hard join dengan cara membagi larik menjadi dua buah upalarik. Upalarik pertama hanya satu elemen, sedangkan upalarik kedua berukuran n kurang satu elemen. Kemudian dekreasi and conquer. Dekreasi and conquer adalah metode perancangan algoritma dengan memproduksi persoalan menjadi dua persoalan atau subproblem yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub persoalan saja. Berbeda dengan divide dan conquer yang menjadi proses semua persoalan yang menggabungkan sebuah solusi setiap sub persoalan. Sebuah
kedua setiap subpersoalan. Dalam literatur lama, semua algoritma yang membagi persoalan menjadi dua persoalan yang lebih kecil dimasukkan ke kategori divide and conquer. Meskipun demikian, tidak kedua persoalan hasil pembagian diselesaikan. Jika hanya satu persoalan yang diselesaikan, maka tidak tepat dimasukkan sebagai algoritma divide dan conquer. Mereka dikategorikan sebagai decrease and conquer. Kemudian algoritma decrease and conquer terdiri dari dua tahapan. Yang pertama, decrease merupakan mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, biasanya dua persoalan. Kedua, conquer memproses satu persoalan secara rekursif. Tidak ada tahap kombin dalam decrease dan conquer, hanya karena satu persoalan yang diselesaikan. Dan tiga varian decrease and conquer. Decrease yang pertama, decrease by constant. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya konstanta sama dengan 1. Kemudian yang kedua, decrease by constant factor. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya faktor konstanta sama dengan 2. Decrease by variable size. Ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Kemudian di sini contoh kasus decrease dan conquer. Decrease by a constant factor atau faktor binary search, mencari K18 menggunakan binary search. Nah, sini kita masukkan ke angka 3, 7, 10, 15, 18, 24, 35. Kemudian sini karena data sudah terurut, maka langsung tentukan nilai mid-nya. Di sini nilai mid-nya adalah 15. Lalu bandingkan nilai mid dengan K. Di sini mid-nya 15 kurang dari 18. Karena mid lebih kecil dari K, maka pencarian dilakukan pada bagian sebelah kanan. Di sini, kemudian sini sebelah kanan, kemudian menentukan nilai mid 3, 7, 10. Di sini ada dua nilai mid, 15 dan 24. Karena kita mencari mid pada pencarian dilakukan pada bagian sebelah kanan. Bandingkan nilai mid dengan K. Mid 24 lebih dari K 18. Karena mid lebih besar dari K, maka pencarian yang dilakukan pada bagian sebelah kiri. Sini kemudian sehingga tersisa satu nilai 18 yang dicari. Demikian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.